apa kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mengenalkan lebih lanjut ke kalian salah satu monumen ikonik di kota Surabaya. Monumen tersebut adalah Monumen Bambu Runcing yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Kalau kalian dari ITS mau ke Grand City atau Taman Prestasi, bisa jadi kalian melewati Monumen Bambu Runcing ini loh. Monumen Bambu Runcing diresmikan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur, H. Prijosudarmo pada 25 Mei 1981. Bambu runcing merupakan senjata yang digunakan para pejuang untuk meraih kemerdekaan dalam melawan para penjajah. Sesuai namanya, bambu runcing terbuat dari bambu yang dipotong runcing di bagian ujungnya. Bagi bangsa Indonesia, bambu runcing bermakna sangat dalam. Tidak ada gambar dan film sejarah yang tidak menampilkan bambu runcing. Bahkan, bambu runcing sudah seperti senjata bangsa yang tidak khas daerah. Tak hanya menjadi monumen bersejarah saja, kini Monumen Bambu Runcing juga menjadi salah satu ikon wisata sejarah yang dapat dikunjungi di kota Surabaya. Monumen ini terdiri dari 5 pilar bambu yang memiliki tinggi berbeda. Pada waktu tertentu, pilar bambu runcing tersebut akan mengeluarkan air mengalir layaknya air mancur. Sedangkan di malam hari akan tampak warna-warni dengan lampu hias. Monumen ini juga penuh dikelilingi oleh beragam tanaman hias yang menambah nilai estetika jalan raya kota Surabaya. Lokasinya yang strategis terletak di jantung kota Surabaya tidak akan membuat bosan atau bingung harus melanjutkan perjalanan kemana lagi. Karena Monumen Bambu Runcing memiliki lokasi yang dekat dengan Kebun Binatang Surabaya, Tugu Pahlawan Surabaya, Surabaya Plaza, dan Tunjungan Plaza. Oh iya, jika kalian mau mengunjungi Monumen Bambu Runcing, kalian gak perlu khawatir karena Monumen Bambu Runcing ini beroperasi selama 24 jam dan tidak dikenai biaya loh. Kita saranin nih buat datang di malam hari ya Re, soalnya bambu runcing ini terlihat lebih indah saat malam hari karena banyak lampu warna-warni yang menyorotnya. Nah, ternyata awal mulanya muncul bambu runcing ini ada sejarahnya loh, Rek. Dan sejarahnya cukup terbilang unik. Ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa pada akhir Februari 1942, Belanda mengira akan menerjunkan pasukan payung Kalijati. Maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut para pasukan Jepang. Ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan, langsung menuju Subang dan mengancam Kalijati yang akhirnya jatuh juga. Ribuan bambu tadi yang pada awalnya digunakan Belanda untuk menghadang dan menjebak pasukan Jepang, ujungnya yang runcing digunakan oleh Jepang menjadi alat latihan baris berbaris para pemuda Seinendan, Keibudan, Gakutotai, Hizbullah, dan lain-lain. Meskipun hanya senjata sederhana, secara historis bambu runcing memiliki makna bagi rakyat Indonesia, yakni sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Dari bambu runcing yang sederhana ini, kita dapat mengusir para penjajah dari Ibu Pertiwi. Untuk mengenang dan mengingat peran senjata ini dalam perjuangan kemerdekaan, maka dibangunlah sebuah monumen bambu runcing di Kota Pahlawan, Surabaya. Nah, dari sejarah bambu runcing ini, kita dapat banyak sekali ilmu dan pelajaran ya, Rek. Monumen ini merupakan pengingat kita tentang perjuangan arek-arek Surabaya. Maka, sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan apa yang menjadi simbol perjuangan bangsa. Dengan tidak merusak dan memaknai, serta mengambil pelajaran, kita sudah turut andil dalam melestarikan monumen bambu runcing ini. Tunggu apa lagi, Rek? Ayo kita mengenal monumen bersejarah di Kota Pahlawan tercinta.